Halo guys, selamat datang di Garasi Drift. Di video kali ini kita akan modifikasi Fairlady Z ini menggunakan produk terbaru dari Garasi Drift. Produknya adalah air suspension, kolaborasi antara RBFT dengan Garasi Drift. So, kita udah pakai Airsus RBFT ini dari 5 tahun lalu di beberapa mobil Garasi Drift. Mulai dari Silvia gua, mobil bokap, dan terakhir di Silvia Dipo. Dan kita nggak pernah ngalamin masalah kebocoran, performanya mantep banget, bisa dipakai buat harian, bisa dipakai buat drifting, dan bisa dipakai buat di track. Dan dari situ kita ternyata menemukan satu masalah yang gua alamin, yang Dipo alamin, dan bahkan mungkin yang pengguna Airsus lain alamin, yaitu Airsus itu jelimet. Jadi terlalu banyak parts yang harus digunakan, mulai dari tangki udara, kompresor, dan segala macam perintilannya. Dan dari masalah itu, akhirnya tim Garasi Drift dan tim RBFT kita berkolaborasi untuk memecahkan masalahnya dengan menciptakan produk ini. Ini adalah air suspension, satu set, satu paket yang kita desain secara compact, yang bikin yang tadi hal jelimet itu jadi simple. Semua hal yang dibutuhkan di Airsus ada di sini, mulai dari tangki udaranya, manajemen, kompresor, dan perintilan lainnya. Jadi tinggal langsung pasang kotak PC ini aja. Emang desainnya kita terinspirasi juga dari bentuk PC yang ada di Garasi Drift. Ini bahkan kita kasih ambient light warna merah, dikasih fan yang ada warnanya biar vibes-nya tuh kayak PC banget. Dan ini adalah produk yang sangat kita banggakan karena kita berhasil memecahkan masalah tersebut. Yaitu sekarang kita nggak perlu pusing lagi kalau Airsus itu jelimet banyak partsnya. Sekarang partsnya udah jadi satu compact di sini, dan makanya itu kita untuk percobaan pertama kita akan pasang di mobil cabriolet biar kita bisa ngasih lihat seberapa compact produk ini, karena bagasi cabriolet tuh lumayan kecil ya bisa dibilang. Nah, dengan desain yang compact ini kita punya 3 opsi untuk penempatan si Airsusnya. Pertama, opsinya diri seperti ini. Habis itu kita juga bisa tiduran seperti ini. Nanti depannya di bagian sini. And then opsi terakhir, kalau bagasinya lumayan luas, kita bisa diri seperti ini. Nanti masing-masing opsi itu ada bracketnya masing-masing, jadi kita tinggal sesuaiin aja bracketnya. Tapi untuk di mobil ini, karena bagasinya kecil, mungkin nanti kita pakai opsi yang tiduran. Sebelum kita pasang, ada baiknya kita review dulu yuk mobilnya. Jadi ini adalah mobil Mas Andre dari NMAA, yaitu Nissan 350Z, yang emang rencananya itu mau di setup kaki-kakinya, salah satunya dengan ganti air suspension. Velgnya udah diganti pakai T37, remnya udah Brembo, jadi kaki-kaki udah mantep, tinggal fitmentnya aja nih. Bisa kita bikin jadi lebih keren lagi dengan kita pasang Airsus. Dan selain keren dengan pasang Airsus, jadi pasti lebih nyaman, karena kalau ada posisi tidur, kalau ada kebutuhan tertentu kita bisa naikin mobilnya, bisa turunin mobilnya. Selain kaki-kaki, Mas Andre juga udah modifikasi bagian bodinya. Ada add-on seperti lips di bagian bumper depan, ada side skirtnya juga. Jadi nanti harusnya kalau udah dipasangin Airsus, bodinya juga udah mendukung karena udah ada lips di bumper depan, ada side skirt, dan ada parts lainnya yang bikin bodinya tuh jadi keren. Dan selain body, bagian interior pun juga udah dimodifikasi. Udah ada sentuhan-sentuhan karbon, jadi emang cocok lah ini mobil untuk dimodifikasi. Karbonnya keren nih, pakai pattern yang gede dan ke-expose semua. Finishnya itu doff, jadi makin premium lagi bentuknya. Dan nanti untuk di interior paling kita modifikasinya tinggal tambahin remote dari Airsus RBFT. Dan mungkin gitu aja untuk review singkatnya, belum banyak yang dimodifikasi, so langsung aja kita modif mobilnya menggunakan Airsus RBFT XGD. Sekarang kita unboxing dulu aja Airsusnya. Kali ini bagian Airsusnya udah kita pilih untuk Fairlady Z. Jadi ini plug and play untuk bagian depan hingga ke bagian belakang. Dan kalau kalian ada kebutuhan buat mobil kalian, seperti misalnya mobil kalian mobil listrik, RBFT pun ada juga. Variannya banyak banget menyesuaikan mobil kalian itu apa. And then selain Airsusnya, kita juga dapat di sini perintilan lainnya kayak perkabelan untuk ke aki, and then selang-selangannya. Jadi satu paket ini lumayan lengkap ya. Tinggal dirakit aja. Nggak perlu pusing lagi. Dapat remote-nya juga buat kontrol si Airsusnya yang ada presetnya di sini.
Tapi tanpa remote pun juga bisa kalau RBFT, bisa langsung dikontrol dari HP. Dan pastinya kita dapat kontrol kita juga yang udah kita bahas sebelumnya. Kali ini kita posisiin diri aja biar lebih enak ngeliatnya. Dan ini untuk dimensinya adalah tinggi 45 cm kali 20 cm kali 30 cm. Jadi kalau kalian mau hitung buat di mobil kalian, tinggal pakai dimensi itu aja. Dan untuk nambah reliability, ini juga udah ada water trap yang gunanya itu buat nampung air yang ada di kompresor. Jadi kompresor kalau pompa angin tuh bakal ngehasilin air juga. Dan ada water trap buat menampung airnya. Tapi udah kita bikin lebih enak lagi juga karena water trapnya ini airnya keluar otomatis. Jadi maintenance-nya nanti akan lebih mudah. Nggak perlu kita buang airnya karena airnya udah kebuang dengan sendirinya. Pokoknya ini kita udah desain sedemikian rupa biar penggunanya itu jadi nyaman. Yang masang pun juga jadinya nyaman. Dan terakhir untuk manajemennya ini kita pakai manajemen dari RBFT seperti di mobil-mobil garasi drift sebelumnya. Tapi manajemennya udah ada di dalam sini juga. Jadi udah compact banget. Dan sekarang langsung aja bisa langsung kita rakit di mobil Fairlady. Kita sekarang coba setup dulu aja. Kira-kira bakal taruhnya tiduran, diri, atau posisi normal. Kita lihat dulu aja. Nah kalau kita lihat bagasinya ini lumayan kecil. Jadi kayaknya setupnya setup diri juga bisa ya ternyata. Tapi kalau mau lebih enak lagi kayaknya tiduran. Kayak gini. Kayak gini, tapi lebih mundur. Oke, jadi nanti kurang lebih setupnya seperti ini. Kita pakai setup tiduran karena si bagasinya nggak begitu dalam. Tapi yang jelas dengan bagasi yang kecil yang udah ada kabrionya, Airsus ini masih muat dan tetap kelihatannya minimalis, nggak ribet. Dan memecahkan masalah kita tadi yaitu Airsus yang belibet. Ini misalnya kita naruh barang apa nggak perlu worry Airsusnya rusak karena udah ada casingnya. Jadi pokoknya pengguna Airsus pasti merasakan keluh kesah gua dan ini adalah solusinya. Dan nggak cuma ditaruh gini doang, nantinya bakal ada bracketnya gitu. Nanti tim RBFT yang akan masangin bracketnya, masangin selangnya. Dan sekarang kita posisiin mobil dulu aja ke lift buat kita bongkar velgnya, sekalian kita fitting velg barunya. Let's go. Oke, untuk suspensi bagian depan udah kepasang, bagian kiri dan kanannya tinggal kita pasang selangnya aja. Ini selangnya, slotnya ada di sini. Tinggal masukin. Habis itu kita set up tingginya. Suspensi itu bisa di-adjust juga mau tinggi seberapa. Nanti tinggal kita setting-setting pokoknya. Habis ini langsung kita kerjain bagian belakang. Oke, Airsus bagian belakang udah kepasang. Tadi kita juga udah cobain fitting velg dan masih adjust lagi. Velgnya lagi dibawa ke bengkel dulu buat dipasangin ban. Sembari nunggu kita juga lagi nyiapin buat pemasangan bagian manajemennya. Dan di sini tuh kita lagi kayak live action, live modification. Kita terinspirasi dari Nakaisan. Jadi di sini ada modifikasi mobil. Di sini ada acara untuk unveil produk terbaru RBFT dan Garasi Drift. Kita ngundangin beberapa bengkel, beberapa distributor untuk produk ini. Jadi ya, sekarang kita launching dulu sambil nunggu semuanya kelar. Oke, acara launchingnya baru aja kelar. Thank you para tamu undangan yang udah datang. Dan pas banget nih acara kelar, velgnya datang. Ini kita pakai velg Meister M1 yang udah dihitung sama Mas Randy Igas untuk fitmentnya. Jadi nanti katanya bakal lip to fender kayak waktu itu project kita bersama RBFT juga di mobil Supra. Kita lihat, semoga pas, semoga nggak ada masalah. Let's go.
hari setelahnya dan gue seneng banget karena akhirnya modifikasi udah selesai. Kalau kalian lihat dari depan, bempernya udah nyentuh lantai. Dan kalau kita lihat dari samping, sekarang bentuk mobilnya udah berubah. Yang tadinya itu velgnya T37 settingan MITI gitu, sekarang kita udah pakai velg terbaru Workmeister dengan settingan Lip to Fender. Thank you so much untuk RBFT, timnya udah bantuin pasangin. Mas Randy juga udah bantu ngukur fitmentnya. Ini fitmentnya bener-bener mantep ya. Lip to Fendernya tuh pas kayak waktu itu kita bikin Supra. Dan ini bener-bener surprise banget gua karena si velgnya itu tipis banget sama rem. Ini udah dihitung semua, jadi bener-bener perfect ya. Dan dengan seceper ini, dengan velg selebar ini kalau nggak salah yang belakang lebarnya 12, dia nggak nyentuh sama sekali ke bagian air susnya. Jadi masih aman semua dan bener-bener pas banget. Kalian lihat deh, ini bempernya udah nyentuh nih bagian bawah. Tangan gue bahkan nggak bisa masuk. Bagian side skirtnya pun juga. Jadi kombinasi udah pas banget ya. Yang gue ngomong di awal, bodinya udah lengkap. Jadi ketika di air susin, bodinya nyentuh lantai, fitmentnya bagus, dan jadinya perfect. Dan yang bikin keren lagi karena ini mobilnya cabrio ya, terus diceperin, jadi makin flat gitu, kayak chop top. Ini barat kalau misalnya ini nggak ada nih, kaca depan nggak ada, bener-bener flat banget mobilnya. Dan untuk fitment belakang pun juga sama-sama keren, lip to fender. Dan ini velg belakangnya lebih lebar lagi, lebih celong, jadi kelihatannya makin keren. Dan ada yang lebih keren sih sebenarnya untuk di bagian belakang, yaitu trunk setupnya. Kalau kemarin kita rencananya mau tiduran aja, tapi setelah kita discuss sama owner mobilnya, ternyata Mas Andre udah nggak mau pakai ban serep. So ban serep kita copot, jadi ruang bagasinya lebih besar. So ini kita bikin baru lagi ruang bagasinya dengan setup tanpa ban serep. Dan karena itu kita jadi bisa naruh si Asus RBFT XGD ini berdiri, display jadi lebih bagus lagi, volume bagasi juga jadi lebih luas. Dan seperti yang gue bilang di awal, karena ini udah compact ya, udah dalam satu casing, jadi maintenance-nya akan lebih mudah dan lebih aman juga. Karena ini kita nggak bakal kena sama sekali sama dalemannya si Asus ini. Manajemennya, kompresornya, tangkinya udah dalam sini semua. Kalau kita naruh barang nih, misalnya anggap naruh koper ya, atau naruh barang lainnya, ya aman gitu. Asusnya nggak bakal kena. Dan ini benar-benar setup yang simple buat orang minimalis kayak gue. Ini adalah salah satu solusi kalau kalian mau bikin setup Asus yang mudah, yang simple, yang nggak jelimet. Sekarang kita lihat aja bagian interiornya, karena di bagian dalam udah ada remote juga. Remote ini sama kayak yang dipakai di mobil gue, tapi bedanya ada logo garasi drive ketika baru nyala. Dan biasanya sih gue nggak pakai remote-nya karena kita bisa nyambungin ke HP. Ini ada S15 gue di sini. Tinggal kita pencet aja Bluetooth-nya. Habis itu langsung semua ada di sini. Kita bisa atur presetnya dari sini. Ini udah naik. Sekarang kita turunin lagi. Dan dari remote ini atau dari HP kalian bisa pilih modenya. Ada mode auto lock. Jadi ketika mobilnya jalan, kalau kepencet tuh dia nggak bakal bekerja. Ada mode parkir juga, jadi ketika parkir doang bisa dilakuin, kalau jalan udah nggak bisa. Ada mode ketika mobilnya nyala, mobil langsung naik. Ketika mobilnya dimatiin, Asus langsung turun. Jadi banyak deh pilihan-pilihannya, kalian bisa explore di sini. Sama seperti yang di S15 gue deh pokoknya. Dan tadi kita juga udah ngetes mobilnya, tes jalan di Aset Garasi Drift, dan lumayan enak mobilnya. Suspensinya itu berasa suspensi standar, karena RBFT ini lumayan empuk. Empuk tapi nggak limbung, jadi nyamannya dapet. Kalau mau dipakai track day pun juga enak, karena performance-nya pun juga dapet. Gue pun juga tadi nggak ngerasa kalau ini pakai Asus, karena benar-benar lupa gitu ya kalau ini udah diganti sebenarnya suspensinya. Berasa itu nyaman banget. Dan lebih nyaman lagi karena ketika tadi ada lubang, ada jalanan yang ada posisi tidurnya, kita tinggal naikin ke bagiannya paling tinggi. Asik banget ya. Nah ini mobilnya kita nyalain dulu biar si kompresornya bisa mompa. Dan benar-benar silent saya, kompresornya nggak kedengeran suara apa-apa, suara mesinnya doang yang kedengeran. Dan ini adalah posisi paling tingginya, kurang lebih nambah sekitar 10 cm. Yang tadinya nempel sekarang udah lumayan tinggi ya. Dan ini bisa lebih tinggi lagi sebenarnya kalau bagian belakang diturunin. Ya, kita coba aja ya, bagian belakang turunin. Nah, jadinya danga kan. Dan ini sebenarnya kalau posisi yang ketika ada posisi tidur dan bla 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 blanya, kalau posisi jalan ada posisi gantengnya nih, yaitu segini. Ceper tapi nggak ceper-ceper banget. Dan kalau mau posisi parkir, tinggal kita pencet tulisan RBFT, jadi posisi parkir. Asik banget ya.
Dan gue benar-benar happy banget karena akhirnya kita selesai proyekan mobil ini. Yang tadinya mobilnya itu MITI, sekarang jadi tema stand sini. Thank you Mas Randy Igas atas bantuan pemilihan velgnya. Thank you Ko Andre untuk meminjamkan mobilnya. Thank you juga untuk RBFT atas kolaborasi yang luar biasa ini. Dan bagi kalian yang tertarik dengan produk kolaborasi ini, langsung aja cek Instagramnya RBFT Indonesia. Di situ ada informasi lengkap mengenai produknya, belinya di mana, distributornya siapa, harganya berapa. Harganya nggak mahal-mahal banget kok, karena kolaborasinya sama Garasi Drift, dan Garasi Drift itu pengen semua orang bisa menggunakan produknya. Dan mungkin gitu aja untuk video kali ini. Thank you yang udah nonton, keep driving safe and goodbye.